Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 273. Apa katamu? Yan Xiao sebenarnya akan mengadakan lelang 10 hari kemudian. Terlebih lagi, barang lelangnya adalah undangan kolam petir kekosongan. Di ruang tamu, Muhan sedang duduk di kursi utama dengan wajah muram. Karena kemarahan di dalam hatinya, cangkir teh berkilo di tangannya telah hancur menjadi bubuk. Tehnya seperti anak panah air yang melesat ke segala arah. Perlengkapan di sekitar Muhan semuanya tertusuk oleh anak panah air. Pemandangan ini membuat hati Modi dan anak panah itu tertusuk oleh anak panah air. Pemandangan ini membuat hati Modi dan anak panah itu tertusuk oleh anak panah air. 3 orang lainnya membeku. Mereka tidak menyangka bahwa berita yang dibawa kembali oleh pelayan Mujuang akan membuat mereka sangat terkejut. Sekarang setelah kelompok Muhan dan Modi mencapai titik temu, mereka semua berada di perahu yang sama untuk membunuh Xiaoyan, mengikuti rencana awal beberapa dari mereka. Modi dan 3 orang lainnya secara alami tetap tinggal di Mujuang. Di tempat ini, sangat sulit bagi orang-orang di dunia luar untuk mengetahui keberadaan mereka secara pasti. Mereka bisa menggunakan orang-orang di Mujuang untuk memantau Xiaoyan setiap saat. Saat ini, di depan Muhan, ada seorang pria parubaya berpakaian preman yang setengah berlutut di tanah. Dia memasang ekspresi hormat saat dia melaporkan kepada Muhan berbagai berita yang dia dengar dari luar. Saat ini, reputasi Xiaoyan menjadi semakin populer dari hari ke hari di alam liar kuno. Berita terbaru adalah Xiaoyan telah mengumumkan di depan sekelompok setengah kaisar bahwa dia akan mengadakan lelang undangan kolam petir dalam waktu 10 hari di rumah lelang awan surgawi. Berita ini sangat mengejutkan berbagai klan dan kekuatan di tanah liar kuno. Kolam petir kekosongan sulit dibuka. Undangan kolam petir adalah satu-satunya kunci untuk memasuki kolam petir kekosongan. Hanya ada total 30 undangan kolam petir dalam beberapa ratus tahun terakhir. Demi mendapatkan kartu undangan kolam petir kekosongan, kaisar setengah bela diri yang tak terhitung jumlahnya menjadi tergila-gila pada mereka. Namun, meskipun demikian, tidak pernah ada satu orang pun yang memiliki lebih dari 3 kartu undangan kolam petir kekosongan. Ini karena atraksi undangan kolam petir akan menyebabkan kerusakan parah pada mereka. Selama ratusan tahun, banyak kaisar setengah yang mati demi bersaing memperebutkan undangan kolam petir kekosongan. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, selama seseorang bisa mendapatkan undangan kolam petir, hampir semua orang akan menyimpannya dengan hati-hati sampai undangan kolam petir kekosongan dibuka. Tidak ada yang tahu siapa yang memiliki undangan kolam petir. Namun, Xiaoyan saat ini sedang melawan arus. Dia tidak hanya bertindak sombong, tapi dia juga mengendalikan beberapa undangan kolam petir kekosongan di depan mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dia pada dasarnya mengundang masalah pada dirinya sendiri. Namun, ketika banyak orang ingin menunggu seseorang untuk mencari Xiaoyan, alam liar kuno menjadi sangat sepi. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan undangan kolam petir di tangan Xiaoyan. Xiaoyan ke undangan kolam petir Xiaoyan, itu untukmu. Xiaoyan tidak berbicara dengannya. Kepada Bang, setelah ledakan keras, sandaran tangan emas misterius di samping Muhan di aula tiba-tiba meledak. Tangannya yang keriput tertanam dalam di dalamnya. Di bawah tangannya, emas misterius, yang biasanya sangat keras, tampak seperti sebongkah tanah. Bajingan, bocah itu sebenarnya baik-baik saja. Jangan bilang padaku bahwa klan itu tidak lagi menginginkan undangan kolam petir di tangannya. Wajah tua Muhan suram seperti air saat ini. Kemarahan di matanya hampir meledak. Tangannya, yang tertanam di sandaran tangan, mencakar dengan kuat. Emas misterius yang keras itu hancur berkeping-keping seperti tahu. Saat dia melihat orang yang membunuh muridnya menjalani kehidupan yang begitu damai, amarah di hati Muhan hampir tak terkendali. Wu Mohui bukan hanya muridnya. Dia juga cucu dari teman lamanya yang telah meninggal dunia. Karena teman lamanya, Muhan sangat menyayangi muridnya. Selain itu, Wu Mohui juga cukup berbakat dalam dao formasi. Oleh karena itu, Muhan lebih menghargai Wu Mohui. Sekarang setelah Wu Mohui meninggal, Muhan tidak hanya kehilangan seorang murid yang sangat berbakat. Dia juga tidak dapat menjelaskan dirinya kepada teman lamanya yang telah meninggal. Namun, meskipun dia tahu bahwa orang yang membunuh Wu Mohui adalah Xiaoyan, dia hanya bisa menyaksikan Xiaoyan melakukan apapun yang dia inginkan di kota kuno yang liar ini. Namun, meskipun dia tahu bahwa orang yang membunuh Wu Mohui adalah Xiaoyan, dia hanya bisa menyaksikan Xiaoyan melakukan apapun yang dia inginkan di kota kuno yang liar ini.
Kemarahan dan niat membunuh di hati Muhan telah mencapai puncaknya. Yan Xiao, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan bisa menghadapi teman lamaku di akhirat. Terlebih lagi, aku tidak akan bisa menghadapi muridku yang dibunuh olehmu. Mo Hui, mata Muhan merah padam karena kemarahan yang luar biasa di hatinya. Bola matanya tampak sangat menonjol saat ini, ditambah dengan warna darah merah, menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Ketika mereka mendengar kata-kata Muhan yang menusuk tulang, Maudi dan yang lainnya tanpa sadar saling bertukar pandang. Masing-masing dari mereka memiliki rencana sendiri di dalam hati mereka. Memang benar. Aku tidak mengira Yan Xiao mempunyai kemampuan seperti itu. Namun, hanya itu saja yang bisa dilakukannya. Ketika saatnya tiba, selama dia memasuki kolam petir kekosongan, secara alami kita akan membuatnya membayar harga yang pantas diterimanya. Maudi menyipitkan mata lamanya, cahaya dingin berkedip di matanya. Ketika dia memikirkan Xiaoyan, dia mengertakkan gigi karena marah. Namun, beruntung dia memiliki orang-orang seperti Yan Bing di sisinya. Maudi merasa dia harus mendapatkan Xiaoyan bagaimanapun caranya. Meskipun Xiaoyan masih hidup, dia tidak berbeda dengan orang mati di hati Maudi. Jika bukan karena tetua Luo, bahkan jika pemimpin Papiliun dari Papiliun Yunyin secara pribadi melindunginya, aku pasti akan membunuhnya di kota kuno yang liar ini. Muhan tentu saja tahu bahwa Maudi berusaha menyanjungnya. Dia dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya, menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah. Yan Bing dan yang lainnya saling berpandangan dan tetap diam. Adapun bagaimana mereka memahami percakapan di antara keduanya, tidak ada yang tahu. Namun, saat Maudi terus-menerus menyanjung Muhan dalam sebuah mencoba memperdalam hubungan di antara mereka berdua, mata Muhan berputar. Sudut mulutnya segera menunjukkan setengah senyuman misterius. Saat dia melihat ke arah Maudi, matanya menunjukkan tatapan seolah dia ingin melahap seseorang. Desis, kekekeke, aku hampir lupa bahwa aku masih kekurangan satu barang untuk membunuh Yan Xiao. Mata Maudi tiba-tiba menyusut ketika Muhan mengucapkan kata-kata ini. Yan Bing dan dua orang lainnya yang duduk di sampingnya juga mengangkat alis mereka. Hati mereka tercengang dengan kekuatan Muhan sebagai kaisar setengah bela diri bintang 9. Membunuh Xiaoyan semudah meniup debu. Namun, pada saat ini, bagaimana dia masih bisa mengatakan bahwa dia masih kekurangan satu barang? Mungkinkah Muhan masih tidak percaya diri dengan hal itu? Dia bisa membunuh Xiaoyan, gurumu? Kamu, kekekeke, Maudi. Aku khawatir kamu telah melupakan atau mengabaikan hal yang sangat penting. Saat Maudi hendak membuka mulut untuk bertanya, Muhan menatap Maudi dengan senyuman palsu. Matanya menyipit saat dia berbicara dengan nada menggoda. Maudi semakin bingung ketika mendengar kata-kata ini. Dia sekali lagi menatap Yan Bing dan dua orang lainnya yang duduk di sampingnya. Beberapa dari mereka sangat bingung di dalam hati mereka. Saat ini, mereka semua sudah siap dan hanya kekurangan satu hal. Mereka hanya perlu menunggu kolam petir terbuka dan memasuki kolam petir kekosongan. Saat itu, Xiaoyan akan mati. Namun, tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka sepertinya tidak melewatkan sesuatu yang penting. Itu undangan kolam petir kekosongan. Setelah beberapa lama, Yan Bing sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbicara kepada Muhan dengan nada acuh tak acuh. Sebagai kaisar bela diri setengah bintang 9, sangat sulit bagi Muhan untuk mengandalkan benda eksternal untuk meningkatkan kekuatannya. Karena itu, dia sudah lama tidak melakukan kontak dengan sesuatu seperti undangan kolam petir kekosongan. Sekarang dia akan memasuki kolam petir kekosongan lagi. Hanya ini yang dia butuhkan. Kekekeke, benar. Orang tua ini sudah beberapa ratus tahun tidak memasuki kolam petir kekosongan. Orang tua ini hampir lupa seperti apa undangan kolam petir kekosongan itu. Jadi, selama Maudi bisa membantuku menemukan undangan kolam petir kekosongan, orang tua ini akan bisa memasuki kolam petir kecil. Mendengar kata-kata tersebut, Maudi langsung mengerutkan keningnya. Undangan kolam petir kekosongan sangat jarang terjadi. Saat itu, untuk membantu Zhang Hao mendapatkan undangan kolam petir kekosongan, Maudi telah membayar mahal. Saat ini, orang-orang yang dapat mengendalikan undangan kolam petir kekosongan adalah para pemimpin dari berbagai kekuatan. Bahkan Maudi tidak akan mudah bermusuhan dengan orang-orang seperti itu. Mengingat situasi saat ini, di mana dia bisa menemukan undangan kolam petir kekosongan, tindakan Muhan sengaja mempersulit Maudi. Namun, pada saat berikutnya, Maudi memikirkan satu-satunya orang yang bisa mendapatkan undangan kolam petir kekosongan. Namun, jika itu masalahnya, Muhan, kamu sengaja mempersulit orang tua ini. Saat ini,
Satu-satunya tempat di mana dia bisa membantu Muhan mendapatkan undangan kolam petir kekosongan adalah lelang undangan kolam petir kekosongan yang akan diadakan oleh Yan Xiao dalam 10 hari di rumah lelang awan surgawi. Bab 274. Ketika sinar pertama matahari pagi menyebar ke seluruh daratan, benua yang tadinya sunyi sepanjang malam, sekali lagi dipenuhi dengan kebisingan. Di puncak gunung di luar kota liar kuno, dua sosok yang duduk berhadapan membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Segera, dua pilar tak kasat mata keluar dari mata hitam pekat mereka dan bertabrakan di udara di antara keduanya, mengeluarkan suara ledakan yang teredam. Sudut mulut Xiaoyan terangkat membentuk senyuman tipis. Dia tidak berani bersantai selama 10 hari ini. Dia terus-menerus berusaha menyesuaikan diri dengan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh peningkatan langkah kepunahan langit. 10 hari berlalu. Hari ini adalah hari di mana Xiaoyan mengumumkan bahwa dia akan mengadakan lelang. Sebagai penyelenggara lelang ini, Xiaoyan tentu saja tidak bisa absen. Dengan lambaian tangannya yang santai, inkarnasi di depannya berhamburan bersama angin. Setelah periode temper yang lama, selain kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini, kekuatan inkarnasi ini telah mencapai tingkat kaisar setengah bela diri bintang 1 tingkat menengah. Meskipun masih ada kesenjangan antara itu dan kaisar setengah bela diri bintang 2. Ini sudah merupakan pertumbuhan yang cukup bagus untuk inkarnasi yang tidak bisa berkembang sendiri. Xiaoyan perlahan berdiri dan meregangkan tubuhnya. Saat tubuhnya bergerak, Xiaoyan bahkan bisa dengan jelas mendengar suara tulangnya yang saling bertabrakan. Suara yang jelas membuat Xiaoyan merasa sangat nyaman di hatinya. Sudah lama sekali dia tidak merasakan perasaan seperti itu. Hehe, bocah, mengingat undangan kolam petir yang kamu miliki saat ini, jika kamu menjual semuanya, aku khawatir kamu akan dapat menghasilkan banyak uang. Guyu, yang selama ini diam di dalam tubuh Xiaoyan, tiba-tiba berbicara dengan nada mengejek saat ini. Hehe, kenapa? Apakah Gutua juga tertarik dengan undangan kolam petir kekosongan? Mengapa saya tidak menjualnya kepada Anda? Xiaoyan terkekeh saat mendengar ini. Senyuman berbahaya muncul di wajahnya. Nada suaranya penuh dengan niat buruk. Guyu mengerutkan bibirnya dan memutar matanya ke arah Xiaoyan di dalam hatinya. Segera, dia mengubah nada bicaranya dan tertawa. Bocah kecil, kamu mencoba membodohiku. Bocah nakal. Kamu sebenarnya mencoba menipu orang tua ini. Baiklah, ayo pergi. Ketika saatnya tiba, Anda akan bahagia. Xiaoyan tersenyum malu dan menarik pikirannya. Dia mengangkat pandangannya dan melihat garis kota yang buram di ujung pandangannya. Saat ini, kota kuno kehancuran yang biadab jauh lebih hidup dari biasanya. Jalanan yang sudah dipenuhi orang kini semakin ramai. Hal ini terutama terjadi di luar rumah lelang awan surgawi yang terletak di pusat kota. Saat ini, ada lautan manusia. Meski masih pagi, suasananya bahkan lebih semarak dibandingkan siang hari di kota biasa. Tak perlu dikatakan lagi, sebagian besar dari orang-orang ini ada di sini untuk undangan kolam petir kekosongan dari Xiaoyan. Bahkan para penjaga lapis baja yang menjaga ketertiban di pintu masuk rumah lelang mau tidak mau merasa sangat terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Pemandangan yang begitu menarik perhatian hanya muncul beberapa kali dalam lelang yang lalu. Kemungkinan besar lelang kali ini akan menjadi lelang terbesar dalam 100 tahun terakhir karena Xiaoyan. Whoosh! Di luar aula pelelangan yang bising, tiba-tiba terdengar suara tajam seperti seruan elang, dan menarik perhatian sejumlah besar orang di bawah. Suara hembusan angin ditransmisikan, dan sosok mengenakan jubah hitam langsung muncul di pintu masuk aula pelelangan. Ekspresi semua orang tanpa sadar berubah ketika mereka melihat orang ini. Penjaga lapis baja di pintu masuk buru-buru menghentikan kata-kata yang akan mereka keluarkan ketika mereka melihat orang yang telah tiba. Ekspresi mereka berubah, dan mereka menangkupkan tangan mereka. Tangan penuh hormat ke arah sosok berjubah hitam di depan mereka. Salam kepada tetua Yan Xiao. Dengan reputasi Xiaoyan saat ini, sebagian besar orang di kota liar kuno telah melihat wajahnya. Orang-orang di sekitar Xiaoyan tentu saja tidak terkecuali. Kedua penjaga lapis baja di pintu masuk ini secara pribadi telah diinstruksikan oleh pemilik rumah lelang untuk memperlakukan Xiaoyan dengan hormat ketika mereka melihatnya. Xiaoyan mengangguk dan tersenyum menanggapi sikap hormat dua orang di depannya. Dia tahu bahwa ini adalah pekerjaan mereka. Dan karenanya, dia tidak lagi memperhatikan mereka. Sosok dengan punggung menghadap kerumunan itu perlahan berbalik. Tatapannya menyapu kerumunan di depannya. Saat dia melihat tatapan panas dari kerumunan di depannya, Xiaoyan juga sedikit tersenyum. Dia sangat puas dengan efek ini. Haha, terima kasih semuanya telah berpartisipasi. Saya akan mengadakan lelang undangan petir di rumah lelang Tianyun. Dalam lelang ini, saya akan mengeluarkan 6 undangan kolam petir kekosongan.
Pada saat itu, terserah pada semua orang yang hadir untuk memutuskan siapa yang akan menerima undangan kilat ini. Wah, kata-kata Xiaoyan menyebabkan kegemparan di seluruh tempat. Undangan 6 kolam petir kekosongan. Orang-orang ini awalnya berpikir bahwa meskipun Xiaoyan mendapat panen berlimpah selama 5 hari itu, dan telah memperoleh beberapa undangan kilat. Bahkan jika mereka menambahkan undangan mereka sendiri, paling banyak akan ada 5. Namun, dari arti kata-kata Xiaoyan saat ini, jika dia sudah meninggalkan 1 undangan untuk mereka, itu berarti Xiaoyan sebenarnya ada 7 undangan kolam petir void bersamanya saat ini. Ini berjumlah seperempat dari jumlah total undangan kolam petir void. Sungguh sulit untuk membayangkan. Undangan kolam petir void pada awalnya sangat sulit ditemukan. Hahaha, kakak Yan Xiao telah tiba cukup awal. Orang tua ini telah merasakan auramu dari jauh. Namun, sementara hati semua orang merasa kaget karena undangan kilat Xiaoyan, tawa keras seperti guntur tiba-tiba terdengar dari tempat ini. Saat dia mendengar tawa yang berani ini, Xiaoyan juga menarik pandangannya. Dia mengangkat kepalanya ke arah langit dan juga tertawa keras. Kakak Song belum terlambat. Waktunya tepat. Aku baru saja hendak masuk dan menyiapkan beberapa hal. Hahaha. Setelah suara Xiaoyan terdengar, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari langit. Kaki sosok itu tiba-tiba menginjak kehampaan dan tekanan yang menakutkan segera turun dari langit. Saat ini, wajah banyak orang di area tersebut langsung menjadi muram. Dengan kilatan cahaya, sosok itu sudah muncul di samping Xiaoyan. Orang yang muncul adalah seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih. Dia memiliki wajah persegi dan alis yang menyatu, yang menambahkan sedikit aura mendominasi padanya. Sepasang mata tua yang keruh mengungkapkan perasaan kuno tentang perubahan-perubahan dalam hidup. Wajah lamanya dipenuhi kerutan. Pada saat ini, dia menunjukkan senyuman kasar saat dia melihat Xiaoyan. Nama lelaki tua itu adalah Songgang. Dia adalah manajer cabang rumah lelang awan surgawi di kota liar kuno. Di kota liar kuno ini, dia bisa dianggap sebagai orang yang cukup terkenal. Apalagi kekuatannya juga tidak lemah. Dia setara dengan Guli dan Elder Xuan. Dia adalah seorang ahli setengah kaisar bintang 8. Melihat senyum mutlak di wajah Xiaoyan, sudut mulut Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Segera setelah itu, dia buru-buru kembali normal. Dia menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum. Haha, kakak Song. Songgang tersenyum dan mengangguk. Dia mengabaikan tatapan ketakutan dari orang-orang di belakangnya dan tersenyum ke arah Xiaoyan. Hehe, kakak Yan Xiao. Aku baru saja mendengarnya dengan jelas. Sebelumnya, tidak peduli bagaimana aku bertanya padamu, kamu tidak akan mengatakan apa-apa. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar memiliki 7 undangan kolam petir hampa. Ceka. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan iri padamu. Mendengar ini, Xiaoyan sekali lagi tersenyum. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saudara Song benar. Jika saya menyimpan barang-barang ini, cepat atau lambat, itu akan menjadi bencana. Justru karena itulah setelah saya mendapatkannya, saya buru-buru meminta saudara membantu saya melelangnya. Mendengar sanjungan dalam kata-kata Xiaoyan, Songgang tidak bisa menahan tawa. Kata-kata Xiaoyan cukup berguna baginya. Haha, baiklah, aku tidak akan mengatakannya lagi. Singkatnya, saudara Yan Xiao dapat merasa tenang dan menyerahkan barang-barang itu kepada orang tua ini. Orang tua ini menjamin bahwa dia pasti akan menjualnya dengan harga yang bagus untuk saudara Yan Xiao. Mendengar ini, Xiaoyan sekali lagi menangkupkan tangannya dan tersenyum ke arah Songgang. Matanya menyipit saat dia berkata, kalau begitu, saya akan berterima kasih kepada saudara Song sebelumnya. Menghadapi pedagang yang tidak bermoral seperti ini, Xiaoyan secara alami waspada. Meskipun Songgang di depannya cukup baik padanya dan sikapnya terhadap Xiaoyan juga luar biasa hangat. Hal ini juga menyebabkan Xiaoyan menjadi lebih berhati-hati. Hahaha, lagu lama. Sepertinya kamu mengobrol baik dengan teman kecil Yan Xiao. Hahaha. Namun, saat kewaspadaan Xiaoyan muncul di hatinya terhadap Songgang, tawa yang berani sekali lagi terdengar dari cakrawala. Ketika Xiaoyan mendengar suara yang akrab itu, alisnya tidak bisa menahan kedutan. Mendengar suara ini, orang yang datang tidak diragukan lagi Penatua Xuan dari Pavilion Yunyin. Dan dari arti kata-kata ini, Penatua Xuan tampaknya memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Songgang. Ini, Xiaoyan segera berpikir bahwa tidak heran Songgang begitu hangat terhadapnya. Mungkinkah itu semua karena Penatua Xuan yang akan tiba? Atau mungkinkah itu di belakangnya? Bersambung ke bab selanjutnya.